Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kawargi Subang yang kita cintai bersama, yang kita muliakan bersama. Hari ini saya Emirwan Istiarta, Kadis, yang saya muliakan Bapak Sekdis, yang saya muliakan Bapak dan Ibu Kabid. Itulah yang menjadi payung hukum kita. Ya, saya harap Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir kalau ada peran serta masyarakat atau wartawan yang datang. Layani mereka. Apabila ada permintaan informasi, minta secara tertulis, ajukan ke PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Subang, karena ini Pemkab Subang. Kalau di kecamatan, desa itu berarti ke kecamatan, kan itu. Jadi tidak akan salah miskomunikasi dalam penulisan jawabannya, gitu. Nanti PPID Pemkab Subang lah yang berdasarkan data yang diberikan sesuai pertanyaan dari media atau peran serta masyarakat secara tertulis bisa dijawab dengan baik dan benar. Kira-kira seperti itu pembukaan Mukadimah. DP2KB P3A itu memang dari nomenklatur sangat panjang. Iya. Kita jelaskan DP2KB P3A, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu pertama DP2KB sebelum lahir. Jadi cikal bakal dinas ini adalah BKKBN. BKKBN dahulunya ya. Badan Koordinasi Keluarga Berencana. Yang kita kenal di masyarakat kantor PILKB bahwa bahasa kampung. Nah. Tapi tetap benang merahnya, urus-urusnya adalah pengendalian penduduk. Jadi diulangi lagi apa? DP2KB P3A. Biar masyarakat paham, coba. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berarti yang kabit-kabitnya ini tadi yang memperkenalkan diri. Ini ada Pak Sekdisnya. Ya, nanti teknis di sektoral kantor ini berarti kan ada di yang mulia Bapak Sekdis, kan begitu kan? Yang mulia Bapak Kadis kan pemegang kebijakannya kan, polisinya kan, nanti implementasinya oleh tetap, tapi pertanggungjawaban ada di yang Pak Kadis kan gitu, Kepala Dinas. Mangga situ Mas, Pak Kadis hari sangat berat sekali ya, termasuk pengendalian populasi masyarakat Subang lah, bicara Subang seperti apa. Terus pengendaliannya salah satunya bagaimana persoalan kesehatan kaitan dengan kontrasepsi itu ya, KB kontrasepsi apa tadi Pak? Saya lupa itu. Kondom. Kondom salah satunya. Ya, itu kan salah satu pengendalian tingkat penyakit TIP yang tugasnya memang dinas kesehatan ya. Tapi kan ada koneksitas ya antara dinas KB dan dinas kesehatan. Jadi kan tidak bisa dipisahkan dalam hal. Nah, apalagi kan menurut berita yang sumir, Subang ini terkait dengan pengendalian penyakit menular itu sangat luar biasa. Kiat-kiat apa nih Pak yang akan lakukan dari dinas KB dengan tim dengan tim 3A, walaupun leading sektornya adalah dinas kesehatan ya, Pak. Mangga Kang Andi, mudah-mudahan nanti secara teknis dibantu oleh teman-teman semua. Jadi frameworknya ataupun makronya dinas kita itu memiliki tugas memberikan penyuluhan, edukasi ataupun komunikasi terhadap masyarakat. Apa yang disampaikan? Sosialisasi berarti rangkumannya. Ya. Jadi supaya masyarakat itu tahu dan tingkat partisipasi masyarakat betul-betul bisa memberikan salah satu sumbangsi, terutama untuk pembangunan sumber daya manusia. Itu kuncinya. Terus yang kedua dikaitkan dengan program Pemda, kita harus ada korelasi yang sangat erat dengan program Bupati Ngabret. Iya. Itu karena apa? Karena dengan pembangunan fisik. Bupatinya siapa bupatinya? Bapak Renaldi. Renaldi Putra Andita. Ya, Bapak. Kita kan sebagai pembantunya Pak Bupati. Nah, dengan kondisi seperti ini tentunya kalau berbicara tentang
sampai seberapa jauh keberhasilan. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Subang itu kita sudah hampir kecil. Karena apa? Rata-rata 2,23. Jadi kalau satu keluarga, rata-rata anak itu tidak lebih dari 4, tetapi rata-rata antara 2 sampai 3 anak. Itu menandakan berdasarkan dari hasil data statistik, kita sudah berhasil. Itu dari sisi laju pertumbuhan penduduk. Yang kedua dari sisi reproduksi sehat, itu kan ada hubungannya kesehatan dengan reproduksinya. Betul. Itu luar biasa. Jadi kita ada ukurannya yang dimaksud dengan keberhasilan reproduksi itu adalah parameternya CU perpus, jadi current user dibanding dengan pasangan usia subur. Itu ternyata rata-rata kita sudah 83,2%. Itu sudah berhasil Subang. Jadi sisanya tinggal non pasangan usia subur. Kalau pus itu kan sudah ada penggunaan alat kontrasepsi mulai dari kondom, pil, IUD, implan, malah ada metode jangka panjang namanya vasektomi dan tubektomi. Yang kemarin sempat ramai juga ya. Betul. Saya bertanya kalau yang vasektomi untuk laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Kalau yang perempuan tubektomi. Tubektomi. Jadi vasektomi untuk laki-laki, tubektomi untuk perempuan. Mangga dilanjut oleh yang mulia Bapak Sekdi. Baik, terima kasih Kang Andi, terima kasih Pak Sinjin Pak Kadis. Tugas Ketaris itu tadi sudah disampaikan membantu kepala dinas dalam hal administrasi, kepegawaian, keuangan dan perencanaan. Dengan ini berkoordinasi dengan bidang-bidang dalam hal mempercepat proses anggaran yang mereka sudah susun. Kemudian dari aspek S-nya kita bantu dan aspek perencanaan pada kita memulai suatu kegiatan kita bantu. Nah, jadi tugas saya membantu kepala dinas dalam hal 3 tadi. Secara teknis, administrasi dan implementasi di lapangannya ya. Gitu kan ya, sebagai sekretaris itu ya. Diwujudkan dari administrasi perkantoran dan penatausahaan keuangan. Lain jadi istilahnya membantu Kadis nanti dalam hal nanti apakah perlu ada mutasi dan sebagainya. Ya, tapi kan sifatnya tetap kolektif kolegial kan ya. Ya kan? Iya. Pemegang kekuasaan bukan hanya Kadis kan, tapi ada Sekdis, ada para kabit, jadi ada tim lah, teamwork yang solid ya. Betul. Coba dari Pak Kabit apa? Coba perkenalkan tupoksinya. Dari bidang perlindungan anak. Iya, bagaimana itu perlindungan anak selama ini di Subang? Membantu kebijakan di kepala dinas dari lembaga P3A. Terlebih di sini itu ada 2 kelembagaan. Iya. Kelembagaan BKKBN dulu, sekarang saya mungkin bagian dari PPPA. Jadi perlindungan perempuan dan anak ya. Beda kementerian. Di Becuma ya. Tugasnya hanya pemenuhan hak anak, perlindungan anak, di mana anak itu memperoleh hak pendidikan, hak kesehatan juga tadi, hak perlindungan juga hak partisipasi anak. Sehingga anak-anak di sini mungkin butuh bantuan dan segala sesuatunya untuk berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Subang. Kami juga membina untuk perumahan anak Kabupaten Subang, kemudian anak-anak kerjasama dengan lintas dinas yang lain juga, dinas pendidikan, dinas kesehatan anaknya juga, dinas sosial, juga dengan TPA Polres untuk segi perlindungan anak. Karena kan ada di Polres ada unit khusus ya. Edukasi, perlindungan, pengendalian juga bimbingan terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan. Sering nggak diminta pendapat oleh Satreskrim Polres Subang di bidang PPA, sering kali unit PPA berbicara dengan psikolog untuk kekhususan spesialis untuk pendampingan anak. Saya tanya, untuk implementasi di lapangannya, di masyarakatannya, apakah pernah melakukan sosialisasi atau semacamnya itu pernah nggak? Betul. Dilakukan kegiatan implementasi di lapangan itu pada saat bersama dengan lintas sektor. Lintas sektor itu sisi lain dari Disdik juga ada peran pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Mereka sudah punya tim-timnya sendiri. Kami dapat informasi bahwa penanganan bully, kemudian penanganan kekerasan di sekolah itu yang saya maksud. Betul.
Kemudian juga dimintain pendampingan pada saat kasus yang diminta dengan PK Polres, kami meng-hire psikolog pada saat penerapan hukum anak tersebut juga. Dan kemudian tidak hanya anak sebagai korban, anak sebagai pelaku pun kami dilindungi. Betul. Jadi Bapak Kabit bukan hanya ongkrang-ongkrang di ruangan ya, di mejanya, cuma menerangkan seremonial aja, tidak kan ya? Ada banyak yang bisa membantu, alhamdulillah, dari lintas. Jadi ikut turun di lapangan, ikut mensosialisasikan, ikut berpartisipasi sesuai dengan tupoksinya ya. Dan hari ini juga anak-anak perumahan Kabupaten Subang ini melakukan kegiatan kayak edukasi di 4 sekolah. Ya, jadi tadi pagi sudah selesai. Izin juga ke juga bahwa anak-anak. Jadi anak oleh anak itu lebih mengenal sekali. Iya, betul. Pada saat anak MPLS juga anak masuk ke ajaran baru, kami hadir untuk hadir ya, betul. Hadir di tengah-tengah masyarakat. Ya. Karena ini edukasi ke masyarakat loh, keterbukaan informasi publik ke masyarakat. Ya, enggak. Di Dinas DP2KB P3A juga ada bidang pembangunan ketahanan keluarga, di mana bidang ini kita ada pembinaan tentang tribina, 3 kelompok binaan, bina keluarga lansia, bina keluarga balita, bina keluarga remaja, dan itu ada juga tentang TIK-R dan ini apa sih, forum genre juga ada gitu ya. Kalau tadi di bidang perlindungan anak itu adalah forum anak, kalau di pembangunan ketahanan keluarga itu ada nama forum genre, forum generasi berencana. Ini masyarakat banyak yang tidak paham itu, boro-boro masyarakat saya juga tidak paham. Terbuka saja maka kan perlu ini. Ayo Bang, lanjutkan. Untuk sasaran keluarga bina keluarga anak balmat ya, terutama di balmat itu ada namanya balita. Jadi dari 0 sampai usia 5 tahun itu adanya di bina keluarga balita, BKB, itu namanya BKB. Kemudian ada bina keluarga remaja, itu keluarga yang mempunyai anak remaja usia 10 sampai 24 tahun kalau belum menikah, itu masuknya ke keluarga yang mempunyai anak remaja, masuknya ke kelompok binaan BKR, bina keluarga remaja. Nah, ada juga bina keluarga lansia. Bina keluarga lansia ini adalah keluarga yang mempunyai di dalamnya itu mempunyai anggota keluarga yang lansia. Ya, itu maksudnya di keluarga bina keluarga lansia, dan ini juga kita ada pembinaan di setiap desa itu ada kelompok bina ini, ada kelompok tribina ini yang dibina oleh penyuluh KB yang ada di tiap desa. Gitu. Nah, kami juga. Jadi penyuluh KB itu ada di sini juga ya? Ada. Ada di DP2 KB P3A ya. Ada, penyuluh KB itu leading sektornya di sini ya, berarti kan ya? Iya. Dinas ini kan ya? Ya. Terus? Itu. Nah, dinas kita juga masuk ke dalam tim percepatan penurunan stunting. Stunting itu ya, stunting. Sekarang ini dari TPPS menjadi TP3S, jadi tim pencegahan percepatan penurunan stunting. Nah, kita terlibat di bidang perubahan perilaku dan pembangunan keluarga. Di situ. Nah, kita juga di bawah itu untuk percepatan penurunan stunting ini ada 1.229 tim pendamping keluarga. Itu kita di sini bentuk kegiatannya adalah edukasi. Karena kita tugasnya itu tupoksinya dinas kita itu adalah preventif. Ya, pencegahan. Nah, itu kita banyaknya adalah KIE dan edukasi gitu. Keluarga resiko stunting, yaitu yang mempunyai keluarga yang mempunyai anak balita, kemudian keluarga yang mempunyai ibu hamil, pasca salin. Jadi kalau